Hey, welcome back guys. Gue Anton Enggolan dari Pizza Gadget. Di video kali ini kita akan membahas tentang ROG Phone. Jadi kemarin Asus tuh minjemin gue guys sebuah koper yang gede banget, dan di sini adalah ROG Phone plus aksesoris-aksesorisnya yang super lengkap. Dan jujur aja gue nggak bisa nolak guys, karena ini kesempatan sekali seumur hidup gue bisa nyobain smartphone gaming paling canggih dan paling keren saat ini tanpa beli, soalnya harganya mahal banget. Jadi di video kali ini gue akan nge-share pendapat gue guys, dan juga experience gue selama pakai ROG Phone selama 2 minggu. Ya mudah-mudahan bisa kasih kamu gambaran seperti apa sih sebenarnya ROG Phone ini. Oke, pertama-tama langsung aja kita bahas tentang performanya. Dan karena ini smartphone gaming kelas atas, jadi udah pasti banget spesifikasinya juga kelas atas. ROG Phone menggunakan Snapdragon 845, Adreno 530, RAM 8GB, dan storage 128GB atau 512GB. Snapdragon 845 di ROG Phone bakalan beda banget dengan di smartphone lain, karena chipsetnya udah di overclock sampai 2,96 GHz dengan mengaktifkan fitur X Mode. Gue sendiri sebenarnya nggak pernah pakai fitur X Mode guys, karena mode biasa aja menurut gue udah kenceng banget. Kayaknya sih fitur X Mode ini bakalan berguna banget kalau HP ini kita sambungkan dengan 3 aksesoris dockingnya yang bisa ngebuat ROG Phone sebagai desktop, dan juga kita bisa nge-share gameplay kita ke TV atau monitor gaming. Tapi karena di studio ini belum ada keyboard dan juga WiFi, jadi gue belum bisa nyobain ketiga docking tersebut. Jadi ya udahlah. Jadi selama ini gue selalu main game dengan mode biasa atau dengan clock speed normal di 2,8 GHz. Dari semua game-game mainstream yang biasa gue mainin, semuanya bisa dilibas dengan frame rate yang tinggi. Mulai dari Mobile Legends, Modern Combat 5, Shadow Ninja, Free Fire, Dead Trigger 2, sampai PUBG Mobile pun bisa dilibas sampai 60 FPS. Dan pastinya dengan frame rate yang stabil. Dan gue juga suka banget dengan game tools yang ada di HP ini, yaitu adalah Game Genie. Selain bisa ngeblok notifikasi dan juga telepon, Game Genie juga punya software dedicated yang bisa dipakai untuk live streaming dan record gameplay secara langsung. Bahkan kita bisa pilih sumber audio perekamannya dari mikrofon atau dari gamenya langsung. Dan ini contoh perekaman langsung menggunakan Game Genie. Dan selain performanya kenceng, ada satu fitur yang buat gue senang banget main di ROG Phone, yaitu adalah Air Trigger. Di bagian kanan gamenya, kita bakalan ketemu dengan dual ultrasonic pressure sensitive sensor yang bisa kita pakai sebagai tombol ekstra saat bermain game. Cara settingnya pun gampang dan respon time-nya pun cepet banget. Jadi karena sekarang gue lagi senang-senangnya main PUBG, biasanya tombol ini gue pakai untuk open scope dan juga fire. Dan ini beneran ngebantu banget ningkatin respon dan aiming gue saat ketemu dengan musuh. Dan seriusan deh, kalau kalian udah nyaman banget dengan fitur ini, kalian bakalan sulit banget nge-game di HP lain. Karena nanti jari kalian tuh suka begini-begini guys. Padahal tombolnya nggak ada gitu. Tapi sayangnya saat lagi nge-game, body ROG Phone ini gampang banget panas. Untungnya ada satu aksesoris penyelamat, dan menurut gua ini adalah aksesoris terbaik dari ROG. Alasannya yang pertama, dia bisa nurunin suhu sampai 10%. Yang kedua, kita juga bisa colok audio dan kabel charger di bagian bawah, sehingga pas lagi nge-game kabelnya nggak akan mengganggu. Dan yang ketiga, ini adalah aksesoris bawaan dalam box penjualan ROG. Jadi kalau kalian beli ROG Phone, extra fan ini bakalan include di dalam box pembeliannya. Dan ada satu lagi aksesoris yang include dalam box pembelian, yaitu adalah kepala charger Qualcomm QC 4.0. Dan charger ini bisa ngecas baterai 4000 mAh di ROG Phone ini dengan waktu yang sangat cepat. Charging time-nya bakalan butuh waktu 30 menit untuk 50% dan 90 menit untuk 100%. Jadi gua rasa ini 15 menit lebih cepat daripada Qualcomm QC 3.0 untuk pengecasan sampai full. Dan baterai 4000 mAh-nya sendiri nggak akan tembus sampai 1,5 hari atau lebih. Tapi selama pemakaian gua, baterai 4000 mAh ini udah cukup banget dipakai selama seharian dengan pemakaian yang casual. Dan selain yang kita bahas tadi, sebenarnya masih ada beberapa hal lagi yang ngebuat ROG Phone ini beda dengan HP lain atau bahkan smartphone gaming yang lain. Yaitu yang pertama adalah layarnya. Jadi layar ROG Phone ini punya respon time yang tinggi banget di 1 millisecond, dan refresh rate-nya juga tinggi di 90 Hz. Respon time yang tinggi bakalan ngebuat layarnya lebih gesit dan pastinya bisa ngikutin pergerakan jari-jari pro gamers yang super lincah. Sebenarnya jari gue juga nggak cepet-cepet amat sih guys, tapi gue udah bisa ngerasain kalau HP ini lebih responsif dari semua HP yang pernah gue review selama ini.
Dan saat layarnya di set ke refresh rate 90Hz, gue lebih puas ngotak-atik ROG Phone karena animasi UI-nya jadi lebih smooth dari biasanya. Tapi sayangnya ini belum bisa kita nikmatin saat lagi bermain game, karena rata-rata game populer di Android masih mentok di 30 dan 60 fps. Tapi kalau game-game di Android sudah support 90 fps, kayaknya ROG Phone adalah smartphone pertama yang bisa nikmatin fitur itu, karena 99% smartphone yang ada di pasaran saat ini masih menggunakan layar dengan refresh rate 60Hz. Dan yes, benar banget, Razer Phone sebenarnya punya refresh rate yang lebih tinggi, yaitu di 120Hz. Tapi kayaknya Razer Phone belum bisa menandingi keindahan layar dari ROG Phone, karena HP ini sudah punya HDR visual dan juga sudah menggunakan panel AMOLED. Jadi pastinya game-game apa aja bakalan kelihatan lebih menarik karena warnanya lebih vivid dan juga lebih vibrant. Multimedia experience di ROG Phone pun akan semakin perfect, soalnya layar secakap ini punya tandem dual stereo speaker yang kualitasnya itu bagus banget. Dan hal yang paling unik dari ROG Phone ini adalah Asus menyediain aksesoris yang banyak banget yang bisa ngedukung gameplay kita saat bermain di ROG. Selain 3 aksesoris docking yang belum bisa gue cobain, ada 3 aksesoris lain yang menurut gue sangat menarik. Aksesoris yang pertama adalah Game Face. Jadi, Game Face ini bakalan provide 12 tombol tambahan dan 2 tombol analog. Yang gue suka dari Game Face, dia memiliki respon time yang cepat dan fungsinya juga gampang banget diatur. Kalian tinggal swipe di Game Genie, pencet key mapping, dan tinggal atur deh posisi-posisinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan dengan fitur ini, Game Face bakalan bisa kompatibel untuk game apa aja. Aksesoris yang kedua adalah Twin View Dock. Twin View Dock ini bakalan nge-provide satu layar tambahan di bagian bawah. Dan dengan aksesoris ini, kita bisa bermain Asphalt 9 Legend dengan tampilan dual display. Satu untuk controller, satu lagi untuk gameplaynya. Atau bisa dipakai juga untuk main 2 game secara bersamaan. Let's say PUBG Mobile di bagian bawah dan Ragnarok Mobile di bagian atas. Atau di bagian atas juga bisa kita pakai untuk streaming YouTube atau Twitch. Dan aksesoris terakhir dari ROG, dan itu juga yang paling sering gue pakai, adalah casing. Ya, karena HP ini membutuh banget case guys, karena selain ini pinjeman, HP-nya juga gede banget dan licin, jadi harus dipakein case saat pemakaian. Tapi yang gue sayangkan adalah case-nya juga ternyata ikutan tebel. Jadi saat dipasang di bodinya, bodi ROG ini bakalan kelihatan lebih gemuk. Dan sayangnya lagi, case ini nggak bisa dikombin dengan aksesoris yang lain. Padahal kalau bisa, mungkin gue bakalan suka banget dengan case ini. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah kamera. Kalau dilihat dari speknya, sebenarnya lensa kamera yang dipakai sangat mumpuni. Untuk foto cukup cahaya atau indoor, foto yang ditangkap terhitung bagus, apalagi kalau kita menggunakan mode HDR. Tapi di kondisi low light, hasil fotonya mungkin akan sulit bersaing dengan smartphone-smartphone high-end, terutama tipe non-gaming smartphone. Simpulannya, gue cukup happy sih nyobain ROG Phone, dan menurut gue ini adalah smartphone gaming paling unik yang ada di pasaran saat ini. Karena selain performanya galak, dia punya banyak banget fitur dan aksesoris yang bisa menunjang gameplay kita saat bermain di HP ini. Pas launching kemarin, ROG Phone ini jual dengan harga 13 juta, dan katanya sih kalau kalian beli dengan semua aksesorisnya, HP ini dijual dengan harga 30 juta. Dan ya, harga segitu emang mahal banget, terutama buat kalian yang nggak main game. Tapi, kalau kalian gamers, content creator game, dan juga ROG fans, gue rasa kalian bakalan paham dan ngerti kenapa HP ini harganya mahal banget. Karena nggak ada smartphone lain yang bisa kasih mobile gaming experience lebih baik dari ROG Phone. Oke, mungkin segitu aja kali ya sharing-sharing gue untuk ROG Phone. Terima kasih udah nonton. Gue Anton Enggolan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!